Jadi kalau adil itu ada yang mendefinisikan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau ada menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu namanya zalim. Zalim kepada diri sendiri misalnya. Kita ini kan tapi passion lebih banyak, ada tapi mau belajar, itu zalim kepada diri sendiri. Tahu mengantuk ada gurih, itu zalim. Tapi oleh apa nanti dia mendesak. Zalim kepada orang lain, orang teraniaya dan sebagainya. Nah, zalim kepada Allah, yaitu tadi tidak adil, tidak menempatkan diri kepada yang semestinya. Zalim. Kalau adil kepada Allah apa? Tempatkanlah Allah pada tempatnya. Surah Maryam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, ujar Nabi Isa. Inni Abdullah. Aku ini adalah hamba Allah. Namun berbicara Isa disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Inni Abdullah. Aku ini adalah hamba Allah. Ataniyal kitab. Dia Allah telah memberiku kitab, yakni Injil. Wa ja'alani nabiyya. Dan Allah menjadikan aku sebagai nabi. Simple, dalam Islam itu ada ribet. Kalau bertindak adil kepada Nabi Isa, tempatkan beliau sebagai hamba Allah, utusan Allah, Nabi Allah. Jangan ditempatkan beliau sebagai Tuhan, sebagaimana diyakini oleh, mohon maaf, 2,4 miliar tadi. Ya. Tempatkan beliau sebagai hamba Allah. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Dan Allah menjadikan keberkahan bagiku dimanapun aku berada. Wa awsani bis-sholati. Dan Allah memerintahkan aku dan Nabi Isa untuk mendirikan sholat, wa zakat, menunaikan zakat, madumtu hayya, selama aku masih hidup, wa barram biwalidati, berbuat baik, berbakti kepada ibuku Maryam, walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan tidak Allah menjadikan aku sombong dan celaka. Penempatan Nabi Isa. Beliau sendiri yang dikatakan oleh Allah mengaku tidak menjadikan diri beliau itu sebagai Tuhan, sekutu bagi Allah, tidak menempatkan diri beliau sejajar dengan Allah. Wassalamu alayya yauma wulidtu. Keselamatan atasku, kata Nabi Isa, ketika aku dilahirkan. Wa yauma amutu, ketika aku meninggal. Wa yauma ub'atsu hayya. Dan keselamatan pula ketika aku nanti dibangkitkan kembali. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, kalau ada orang mengatakan Nabi Isa itu luar biasa, pantas disejajarkan dengan Tuhan karena memiliki keanehan, memiliki keistimewaan,
salah satu keistimewaan beliau, kata mereka yang menganggap beliau punya keistimewaan itu adalah dari segi penciptaan. Masa tanpa proses kawin bisa lahir Isa, karena itu aneh, ajaib, karena itu sesuatu yang luar biasa, mukjizat. Ini pasti bukan manusia biasa namanya. Itu pun dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna masala Isa indallahi kamatsali Adam. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa itu yang pada bayi si abad di sisi Allah itu sama saja kamatsali Adam, sebagaimana penciptaan Adam. Adam itu pada abad, pada ibu lagi. Hebat, pada Isa lagi mestinya. Kalau Isa itu ada mamanya, tapi Adam pada abad, pada ibu. Mestinya kalau berpikir jernih, nang tak hebat pada Isa itu Adam nanti sejajarkan kisahnya. Khalaqahu min turabin. Isa itu diciptakan dari tanah, summa qala. Yang Adam itu diciptakan dari tanah, kemudian qala, Allah berfirman kepadanya, qala lahu kun fayakun, jadi maka jadilah. Jadi kalau Allah berkehendak terhadap sesuatu mudah, termasuk ketika menciptakan Isa tanpa proses sebagai manusia biasa layaknya ketika lahir, ada abah, ada ibu, tapi bagi Allah mudah sekali. Kemudian yang terakhir, bukti bahwa Isa adalah manusia biasa menurut Al-Quran. Mal Masih ibnu Maryam illa rasul. Al-Masih putra Maryam itu hanyalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya itu benar, orang yang benar, tidak pembohong. Ada orang mengatakan Maryam itu berzina, pada dari si laki dapat anak. Orang mengatakan pendusta, pezina, tapi Allah berfirman wa ummuhu siddiqah, dan ibunya Isa itu adalah orang yang benar, tidak pembohong, tidak berzina. Kana ya'kulanit ta'am, keduanya Isa dan mamanya itu makan makanan. Artinya apa? Ada mungkin nang berdua itu bisa makan sebagai Tuhan. Tuhan itu kada makan, kada minum. Kalau Tuhan makan, kalau Tuhan minum, berarti masih memerlukan energi untuk berpuasa. Tapi dibuktikan oleh Allah bahwa Isa dan Maryam itu makan. Jadi tunggu di apa namanya? Pisang goreng. Kalau makan berpikir bang, jangan itu makan. Mun makan berarti doib. Karena doib, karena lemah,
ada pantas jadi tukang, itu maksudnya. Karena yakulanit ta'am, keduanya itu makan. Maryam makan, Isa makan. Kalau orang makan pada pantas dijadikan sebagai tukang. Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan bagaimana kepada mereka ayat-ayat kami. Sumanzur, kemudian perhatikan anna yufakun, bagaimana mereka berpaling. Para ahli kitab itu berpaling dari kebenaran, tidak mengakui apa yang Allah firmankan. Kaum muslimin rahimakumullah. Kesimpulan akhir, kalau Nabi Isa memiliki mukjizat, kan mukjizat kalau Nabi Isa banyak, Nabi Isa tuh yang di luar kebiasaan. Beliau itu menghidupkan orang mati, ya Allah, luar biasa tuh, sehingga orang kebanyakan ini kalau orang menghidupkan orang mati itu luar biasa, Tuhan tuh, ya Allah. Beliau itu mampu melihat apa di luar ruangan ini, yang disimpan di mana, harus mengobati orang sakit, apalagi menjadikan tanah jadi burung. Nabi Isa memiliki mukjizat yang di luar kemampuan manusia biasa. Kalau itu dijadikan bahan untuk menjadikan beliau sebagai Tuhan, maka dibantah lagi oleh Tuhan. Di dalam Al-Quran itu selalu disebut, kalau menyebutkan yang mukjizat Nabi Isa itu diiringi dengan biiznillah. Kemampuan itu karena izin Allah. Jadi lugas sekali. Orang akan tapi pintar nih, kalau bicara bukan Nabi Isa yang punya kekuatan itu, tapi karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sangat tidak pantas beliau dijadikan tandingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ketika banyaknya orang melakukan perbuatan di tanggal sebagaimana hari ini, apakah itu bagian dari kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah yang Maha Tahu. Tetapi ada kaitan, setiap perbuatan itu ada korelasinya. Nah, oleh sebab itu mudah-mudahan kita yang beriman bertobat kepada Allah, kemudian minta ampun, sambil ya kalau ada kemampuan untuk menambahi 1,8 tadi, sambil mendoakan mereka yang di luar 1,8 miliar tadi, mudah-mudahan mereka mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali mengesahkan Tuhan, itu yang terbaik menurut ajaran agama kita. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.